Rehat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Bertemu lagi dalam acara Rehat Sore. Nah, sore kali ini tema kita yakni di profesi seorang jurnalis ya, atau jurnalis di tengah pandemi. Tentu ada banyak hal-hal yang sudah dilalui dan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya baiknya, terus apa mungkin di luar daripada jurnalis kepentingan, karena ini kepentingan keselamatan, kesehatan di tengah pandemi, tentu ada banyak hal yang mesti kita jadikan sebagai obrolan lah di Rehat Sore kali ini. Ada banyak teman jurnalis, tidak hanya di Banyuwangi, namun juga ada di luar kota Banyuwangi, tepatnya di Surabaya. Saya akan coba dulu masuk atau hubungi teman kami di luar sana, di luar Banyuwangi. Ada Mas Triadi. Mudah-mudahan ini bisa connect karena beliaunya lagi berada di jalan, mengendarai mobil gitu, di perjalanan. Selamat sore Mas Triadi, apakah bisa mendengar kami di Banyuwangi 1 TV? Selamat sore. Alhamdulillah. Ya Mas Triadi, kita langsung saja ke jenengan. Kita bahas jurnalis di tengah pandemi nih, Mas Triadi. Apa pengalaman-pengalaman jenengan sebagai jurnalis, apalagi jenengan mungkin di wilayah liputannya, di daerah birokrasi atau tepatnya mungkin di daerah gubernuran gitu ya, di tengah birokrasi. Mungkin bisa disampaikan keluh kesah dan apa mungkin pikiran-pikiran yang bisa disampaikan untuk bisa mendinginkan kepada masyarakat tentang apa sajalah yang kira-kira menjadi keruwetan pikir di tengah masyarakat. Silakan Mas Triadi. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Untuk jurnalis di situasi pandemi, hampir tiap hari ya, saya liputan Gubernur Jawa Timur. Pasti teman-teman jurnalis juga banyak yang meliput. Tapi tetap kita semua prokes ketat. Tiap liputan dimanapun, Gubernur Jawa Timur, teman-teman 100% memakai masker double, dan kalau kita mengambil gambar juga gantian, dan di situ juga sudah ditetapkan oleh protokol provinsi. Jadi apalagi kalau kita waktu acara di dalam ruangan itu akan sangat minim teman-teman jurnalis untuk bisa mengambil gambar dan gantian. Dan beda lagi kalau teman-teman jurnalis Surabaya itu ketika gambar waktu pemakaman jenazah virus COVID atau di rumah sakit, itu diwajibkan teman-teman itu memakai APD, pakai sepatu boot, dan itu setelah kita potret kamera semua kita semprot. Dan kita sangat juga ya, banyak beberapa jurnalis di Surabaya itu meninggal dunia karena COVID. Jadi saran aja ke teman-teman daerah, lebih nyawa kita daripada kita dari momen. Jadi prokes ya yang harus diutamakan, meski di tengah liputan yang begitu banyak aturan yang jadi
kita mengutamakan kesehatan dan prokes lah yang harus dijaga ketat, harus digunakan selalu oleh jurnalis, kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan, karena Mas Triadi ini di perjalanan kami mengutamakan Mas Triadi untuk bisa menyampaikan apa-apa saja sebagai seorang jurnalis yang sibuk tiap harinya di tengah daripada pejabat-pejabat gubernur itu di Jawa Timur ini. Mas Triadi, mungkin bisa ditambahi Mas Triadi? Yang pasti dari Provinsi Jawa Timur sendiri sebenarnya tidak membatasi ya teman-teman untuk liputan, tapi yang pasti kita membatasi pada waktu di lapangan, jadi gantian. Jadi kita membatasi tidak boleh liputan tapi tetap kita boleh liputan. Yang penting jaga jarak ketat. Terus teman-teman juga alhamdulillah selama ini di lapangan juga tertib mengambil gambar gantian gitu. Oke, saya di sini juga ditemani sama Mas Andi Metro, jurnalis TV juga, dan Mas Aris di Banyuwangi. Saya menuju Mas Andi dulu. Mas Andi, tadi sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Triadi. Sebagai seorang jurnalis di tengah pandemi, tentu protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Itu di Banyuwangi juga mungkin sama lah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa ditambahi. Silakan Mas Andi. Ya, selamat sore. Terima kasih Mas Bintoro. Saya kira saya sepakat sekali dengan apa yang katakan Mas Jadi ya, bahwa untuk peliputan di masa pandemi ini nomor satu tetap prokes, protokol kesehatan. Karena apa? Itu nanti akan menjadi selain SOP semua, itu menjadi kalau bagi saya itu SOP saya sendiri. Gitu. Jadi saya menerapkan untuk peliputan selama masa pandemi ini, kita sudah saya dari rumah sudah menyiapkan SOP sendiri, yaitu pertama masker yang selalu saya bawa, saya selalu pakai. Masker yang saya bawa minimal 2. Itu minimal 2. Selain itu juga hand sanitizer itu juga saya bawa. Dan saya usahakan kalau liputan kemana itu pakai lengan panjang, baju dengan seragam terus dengan lengan panjang, kan kayak gitu. Ya sebenarnya untuk peliputan masa pandemi itu memang batasan ya, dengan prokes itu memang dibatasi. Tapi memang itu adalah memang usaha untuk menghindari itu gitu loh. Contoh sekarang saya untuk liputan masa pandemi sekarang sudah tidak seperti dahulu. Kalau dahulu, kita pagi berangkat, kalau nggak ada liputan ya ngopi ngobrol di sana. Dan sekarang sudah kurangi. Liputan yang penting-penting aja gitu. Dan salah satu yang menjadi bukan kendala, tapi dari ini kita menjadikan kita akan lebih hidup sehat, lebih hidup teratur kayak gitu. Dan kita akan sadar akan bahwa kesehatan itu kayak gini. Dan lama-lama masker itu ya nanti seperti helm. Saya pernah soalnya keluar gak pakai masker, ada yang lupa, ada yang lain. Ternyata maskernya, terpaksa saya pulang. Itu satu. Terus yang kedua lagi untuk saya alami ya selama ini adalah kita kan jurnalis dianggap serba tahu. Nah, kita jurnalis itu dianggap serba tahu. Jadi ketika saya setelah liputan pulang ke rumah pun saya juga menerapkan protokol juga kesehatan. Sebelum masuk di rumah, saya sudah menyemprotkan diri saya dengan hand sanitizer. Setelah itu saya langsung pulang, langsung ke kamar mandi, cuci badan, ganti semua pakaian. Kalau memang itu liputan yang urgent. Contohnya tadi liputan di zona-zona merah, di rumah sakit, di dormitory, di tempat isolasi atau apa, itu saya terapkan itu. Tapi kalau memang masih zona hijau, saya tetap dengan hand sanitizer, terus seperti biasa baju saya lepas kayak gitu. Nah, karena kita jurnalis dianggap serba tahu, ketika saya di rumah
pastilah minimal istri tanya, kan gitu. Tadi liputan di mana, apa, kan gitu. Ya, itulah kita apa istilah ketok tular kepada istri. Kalau kita ngumpul tetangga kepada tetangga, lah inilah contoh aja peran vaksinasi. Ketika kita di Jurnalis di Banyuwangi, kita termasuk gelombang pertama yang divaksin. Nah, ketika itu divaksin, pulang dari vaksin, saya unggah status saya vaksin. Banyak yang tanya, gimana Mas, gimana gini. Ya dari situlah peran kita sekarang jurnalis itu ya sebagian juru bicara adalah pemerintah. Ini loh Mas, vaksin ini untuk ini. Vaksin memang bukan untuk penyembuhan, tapi untuk meningkatkan imun, meningkatkan kekebalan. Ada tetangga yang nggak percaya vaksin, ya udah kita arahkan ini loh Pak, kegunaan vaksin ini kayak gitu. Ya. Selain ke tetangga juga ke dalam adalah keluarga. Ya. Itu contoh yang vaksin. Belum lagi yang lainnya, mungkin kasus Banyuwangi gimana, masuk zona merah atau enggak, ini. Nah, termasuk juga protokol kesehatan itu kita sering komunikasikan. Saya kira gimana ya, itulah kita sebagai jurnalis di tengah pandemi yang kita kedepankan sekarang. Selain juga tantangan itu tadi seperti Mas Pandi tadi ngomong bahwa kita liputan ke zona merah, pemakaman kita harus pakai ini itu. Tapi ketika kita terjun ke masyarakat atau kita ketemu teman, ketika temu tetangga atau ketika di warung kopi, kita harus share itu. Apalagi sekarang banyak berita-berita medsos yang tidak karuan. Ya. Saya kira itu dulu. Oke, terima kasih. Saya coba menuju ke Mas Eris dulu. Memang ya jurnalis memang harus benar-benar mampu untuk bisa menjadi dirinya sendiri, juga mampu mendinginkan keruwetan pikiran masyarakat juga ya. Selain dia harus menyelamatkan diri masing-masing lah ketika dia menjalankan sebagai seorang jurnalis di tengah pandemi, karena pandemi tidak hanya di luar birokrasi ataupun di dalam birokrasi, tapi pada semuanya. Nah, ini seringkali dijadikan sebagai patokan bagi masyarakat untuk mengetahui macam-macam ini persoalannya. Sebetulnya pandemi ini bagaimana dan segala macam. Narasi yang dibangun oleh jurnalis sendiri juga harus clear, harus seimbang, tidak bisa kemudian serta-merta karena kita di tengah dianggap di tengah birokrasi, di tengah para pejabat misalkan, ya gitu kan, harus tahu juga untuk bisa mengakomodir ke apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalau Mas Aris, pengalaman apa ini? Tadi sudah dibahas soal protokol kesehatan yang harus diutamakan, mungkin bisa ditambahi. Silakan Mas Aris. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Tadi sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Mas Krisnadi juga Mas Andi Mitro. Pada prinsipnya kita sama-sama menjadi seorang jurnalis, di mana setiap hari kita juga harus berhadapan dengan banyak orang, ya, bermacam-macam kalangan. Nah, di sini memang kita harus memiliki SOP memang, atau setidaknya memang jurnalis cuma salah satu garda terdepan sih sebetulnya ya, yang juga bisa memberikan informasi tepat, ya, akurat kepada masyarakat, dan secara nggak langsung kita juga menjadi contoh kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan dan juga apa-apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, memang secara pribadi saya pun juga mempunyai SOP ya di dalam pelaksanaan kegiatan jurnalis. Terlebih yang beberapa waktu yang lalu ya, karena PPKM ya, karena kita juga ada keterbatasan di dalam bekerja dengan kondisi yang seperti ini ya, kebetulan di wilayah hanya di Banyuwangi, yang biasanya
sebelum adanya PPKM, mungkin setiap hari ya mobil ya sudah kemana-kemana ya, dari mungkin bisa dikatakan dari warung ke warung ya, mungkin kita bisa mendengarkan cerita dari masyarakat ya, baik itu yang dia kelas bawah maupun atas ya, di situ banyak obrolan-obrolan. Nah, pada saat PPKM saya langsung juga membatasi dengan sistem kerja yang ya jauh berbeda dari yang sebelumnya, dan memang tentunya kalau ngomong dampak ya sangat terdampak sekali sebetulnya ya. Makanya di sini juga bisa menjadi sebuah gambaran di saat banyak warga yang menyampaikan, oh aku terdampak, saya terdampak gini. Nah, sebetulnya semua terdampak ya, tidak ada yang nggak terdampak. Namun bagaimana kita bisa menyiasati, bisa menyikapi hal itu dengan hati yang tulus ya, bahwa pentingnya protokol kesehatan, pentingnya PPKM misalkan, dan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah tidak lain untuk masyarakat sendiri sebetulnya. Nah, ini yang kita juga berikan edukasi. Nah, pentingnya edukasi kepada masyarakat bahwa prokes ya, protokol kesehatan ya, yang dulunya 3M sekarang menjadi 5M lah, ini kan juga perlu kita sampaikan. Jadi kita sebagai seorang jurnalis bukan hanya bisa memberikan materi, berita, tapi kita juga bisa menjadi contoh bagi mereka bahwa kita juga sebagai masyarakat yang taat terhadap satu peraturan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk semua masyarakat, bahwa kita harus bisa lebih hati-hati, harus waspada, nggak teledor, bahkan melawan, nggak percaya. Nah, ini perlu adanya edukasi. Nah, seperti disampaikan tadi, seperti Mas tadi disampaikan, kalau di Surabaya harus menggunakan prokes yang beda dengan yang di daerah ya. Harus pakai sepatu boot, harus pakai baju ahifat mungkin seperti itu. Nah, kalau di Banyuwangi kita bisa membatasi ya. Bahkan kalau di kantor kami misalkan, saya yakin mereka sudah paham ya bagaimana kita mengambil gambar pada zona-zona yang memang memungkinkan adanya zona yang cukup mengkhawatirkan ya, kita tidak masuk, atau mungkin kita perlu menggunakan video atau visual amatir, atau mungkin dokumen ya, dokumentasi aja. Nah, di sisi lain perlu kita ada penegasan pada narasumber yang memang mempunyai hak jawab sendiri ya, seperti misalnya rumah sakit. Nah, kita nggak harus ke dalam rumah sakit lah, tapi mungkin di luarnya saja kita akan gambarkan seperti itu. Nah, pernah terjadi pada diri saya sendiri, harus melakukan liputan pada waktu di Banyuwangi dilanda klaster ziarah misalkan ya. Secara nggak langsung saya juga harus terjun sendiri. Kebetulan sama Mas Adi kayaknya dia waktu itu ya, kita di gedung Diklat ya. Di situ ada sekitar hampir 60 warga ya, 60 warga yang terpapar COVID dari klaster ini. Itu mungkin Mas tadi mau pamit dulu kayaknya. Oke. Ya. Oh, Mas Triadi meninggalkan kita. Oke, mungkin ada pekerjaan. Terima kasih Mas Triadi. Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, ya saya lanjutkan ya. Pada waktu itu sempat di gedung Diklat ya, di mana itu ada sekitar 60 warga Banyuwangi yang awalnya menduga terkonfirmasi positif COVID, sehingga dilakukan rapid test. Mulai dari usia balita sampai orang dewasa itu ada semua. Bagaimana kita untuk mengambil gambar, tentunya kita harus mendekat ya, paling nggak juga ada jarak lah di situ ya. Tapi yaitu kembali pada SOP kita yang pertama tadi seperti yang Mas Adi sampaikan, bahwa yang kita harus menjaga benar, kita sampai di rumah kita juga harus punya prokes juga. Ya bisa dikatakan masuk rumah setengah telanjang lah ya. Jadi langsung itu baju ya, celana pun mungkin bisa dibungkus sendiri seperti itu. Dan masuk ke rumah pun, nah ini kita sudah, ya paling tidak kita sudah bersih lah ya, mandi kita bersih. Nah, artinya bahwa protokol kesehatan tetaplah kita laksanakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satgas COVID ya. 5M sekarang ditambah seperti itu. Dan tentunya sebagai jurnalis kita tetap
memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa meninggalkan tugas kita sebagai seorang seorang jurnalis ya. Jadi harapan saya masyarakat tetap bisa bersama-sama kita melawan ataupun bersahabat dengan COVID dengan hati yang tulus supaya COVID-19 juga bisa segera berakhir untuk kita bersama. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, masih ada 10 menit ke depan. Barangkali mungkin kita bahas sesuatu yang mungkin ditanyakan oleh banyak masyarakat, bahwa PPKM di level 3, 4 ini atau sebelumnya mungkin PPKM darurat, tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena masyarakat mungkin menganggap sudah ada semacam kejenuhan gitu ya. Mungkin teman-teman atau anda sebagai seorang jurnalis ada informasi yang mungkin bisa mendinginkan apa yang diharapkan masyarakat. Saya ke Mas Andi dulu, silakan Mas Andi. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau saya sepakat dengan Mas Eris ya. Kalau kita terdampak, itu semua terdampak dengan pemberlakuan PPKM, apalagi masa pandemi, semua terdampak. Kita pun sebagai jurnalis juga terdampak sebenarnya. Tapi kan kita ya nggak mau keluar ke warga atau narasumber kita kan. Saya juga terdampaknya ya gitu. Cuma ya kita gimana lagi, kita sebagai jurnalis ya kita harus memberikan atau melawan berita-berita hoax yang sekarang ada ini kan gitu. Tapi selama saya liputan selama pandemi ini ataupun masalah bencana di Indonesia, sebencana apapun itu pasti ada terselit hikmah atau yang barokah di masa-masa itu. Contoh kalau untuk masa pandemi, benar terdampak UKM terdampak, pelaku wisata terdampak, pelaku apa. Tapi ketika orang Indonesia itu bisa bisa survive atau bisa konsisten, itu saya kira nggak akan terdampak. Contoh, kemarin saya beberapa kali liputan ya di Banyuwangi ketika masa pandemi yang tidak UKM yang tidak terdampak itu ada pelaku UKM. Dia itu sebenarnya dulu adalah bisnis membuat makanan, pelan jajanan. Terus habis itu dia membuat ini sari rempah. Ketika masa pandemi, malah justru sari rempahnya itu sekarang dia istilahnya kalau kita meraup untung lah, kan gitu, meraup untung di masa pandemi. Karena apa? Yang beli bukan hanya Banyuwangi, bahkan menembus sampai luar Banyuwangi, Surabaya, Jakarta, bahkan luar negeri. Itu satu contoh dari UKMKM yang lain. Terus beberapa waktu lalu saya juga liputan ke ibu-ibu PKK. Ketika ibu-ibu PKK saya liputan masalah sampah jadi rupiah. Nah, setelah saya rupiah terus kita share, kan biasa setelah liputan kita sharing, kita diskusi. Nah, dia mendapat pelatihan dari Dinas Koperasi terkait membuat sari rempah. 3 minggu atau 1 bulan saya dikabari lagi dari ibu-ibu, Mas, saya sudah bisa membuat ini, sama membuat ini. Ya saya ngomong aja, mana Bu, apa contohnya. Begitu diberikan contoh, dia membuat itu dan itu menghasilkan rupiah. Dan kemarin juga anak SMA, lulusan SMA sekarang tidak mau kuliah, dia meraup untung dari masa pandemi adalah apa? Dengan ternak maggot. Yang dulunya limbah sekarang jadi rupiah. Per bulannya dia minimal 5 juta meraup untung dari maggot itu. Jadi sebenarnya kalau terdampak itu ya jangan lebay-lebay lah. Ya terdampak ya terdampak. Tapi kalau kita berkelit, kita bisa survive, sebenarnya bisa kok. Ya. Karena orang Indonesia yang paling semangat. Saya kira betul. Itu aja. Oke. Ya, ada banyak hal yang kita harus pahami bersama, apa yang menjadi kejadian hari ini terkait dengan pandemi. Saya kira saya sebagai seorang jurnalis juga meyakini bahwa kejadian ini pasti ada sesuatu di balik itu oleh Tuhan. Pasti. Nah, ini masyarakat memang tidak
apa ya istilahnya, tidak semuanya akan berpikir begitu karena dihadapkan dengan bentuk apa yang di depannya. Kami juga sebetulnya mungkin teman-teman jurnalis atau profesi apapun lah kira-kira bahwa itu adalah kejadian yang membosankan, kejadian yang membuat kita ruwet gitu kan. Ya. Saya akan menuju Mas Aris lagi. Tadi mungkin belum dibahas sama Mas Andi terkait dengan bahwa PPKM darurat atau hari ini PPKM level 4 ya, itu akan berakhir tanggal 2. Hari ini kan tanggal 2 Agustus. Nah, kira-kira informasi terupdate ini oleh pemerintah, apakah terus diperpanjang seperti itu atau sudah selesai? Ini mungkin menjadi pertanyaan semua masyarakat di kelompok profesi apapun. Paling tidak teman-teman jurnalis di Banyuwangi bisa memberikan balancing lah, keseimbangan agar masyarakat meski PPKM pandemi itu tidak ada, tapi penggunaan protokol kesehatan saya pikir perlu dan terus dilakukan. Mungkin bisa disampaikan lebih gamblang, mungkin ada update informasi itu Mas Haris, silakan. Ya, terima kasih. Ya, memang benar sekali ya, dari beberapa hari yang lalu pemerintah memperlakukan PPKM ya darurat. Awalnya PPKM darurat, kemudian ada PPKM level 4 ya, lebih Banyuwangi level 3 misalnya. Nah, apa yang disampaikan atau yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Satgas Covid yang ada di kabupaten dengan memperlakukan penyekatan di jalan ya, mungkin juga ada pembatasan di dalam jam operasional baik itu pasar, mal ya, bahkan juga tempat-tempat yang lain. Dengan telah diberlakukannya PPKM memang sangat terasa sekali ya. Artinya terasa ya memang benar sunyi sepi ya di Banyuwangi mulai jam 8 malam. Wah, ini sudah lenggang banget ya di jalan-jalan, lampu di penerangan pun juga sudah dipadamkan ya. Memang apa yang disampaikan atau yang diterapkan ya, maksudnya yang diterapkan oleh Satgas Covid memang sangat benar mengena dan saya kira memang berhasil ya dalam satu pelaksanaan sehingga bisa menekan angka harian terkonfirmasi positif Covid ya. Karena pada prinsipnya PPKM di situ kan memang bagaimana masyarakat ini menghindari atau melakukan kegiatan-kegiatan secara kecil ya di kalangan RT bahkan ya di lingkungan pemerintah dia paling kecil ya di RT, misalkan dengan tidak melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengundang berkumpulnya warga di situ untuk supaya bisa memutus mata rantai penyebaran bahkan penularan COVID-19. Dan saya kira itu memang cukup berhasil ya untuk di Banyuwangi dan memang untuk data ya untuk data realnya memang kami belum mendapatkan kan memang hari ini memang seharusnya kita bisa bertemu dengan para pihak yang memang mempunyai kekurangan di dalam siapa itu ya kembali lagi karena memang kita butuh visual, kita harus bertemu secara langsung. Kalau memang kondisi masih seperti ini ya kita harus menyadari bagaimana keterbatasan di dalam pelaksanaan kegiatan jurnalis. Nah, tetapi pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain untuk keberlangsungan hidup masyarakat pada umumnya dalam jangka yang panjang ya, nggak pendek lagi ya. Memang sih beberapa waktu lalu saya pun juga sempat dibantah ya oleh warga. Contohnya, wah ini PPKM telah membunuh mata pencarian masyarakat, bahkan ini kan urusan perut. Nah, saya pun juga bisa menjawab, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyekatan sebagainya, itu pun juga urusan perut dalam jangka yang panjang. Nah, artinya kalau misalkan kita bersikeras untuk menerobos, untuk melawan dari apa yang diterapkan, nah ini kan juga akan lebih meluas lagi masalah penyebaran COVID. Nah tentunya ya penyekatan pun juga akan dilakukan secara terus-menerus, bahkan diperpanjang terus. Nah, tapi terbukti dengan bagaimana pelaksanaan PPKM dengan dijaga seperti itu dengan ada penyekatan itu, terbukti ada penurunan untuk angka harian ya untuk COVID-19 dan ini bukti bahwa
kita bisa urusan makan, urusan perut. Nah, ini jangka panjang jadinya. Hanya saja bagaimana nanti pelaku usaha sendiri bisa membatasi, misalkan di warung ada protokol kesehatan yang harus didapatkan di situ ya. Mulai dari mungkin tempat cuci tangan yang memang benar-benar cukup bisa memberikan hal yang baik bagi pengunjung, maupun juga pembatas ya antar meja, antar tempat duduk seperti itu, sehingga tetap kita laksanakan protokol kesehatan. Tapi kita nggak tahu sampai kapan. Tentunya bagaimana masyarakat bisa menyikapi ini dengan positif untuk kita bersama. Mungkin itu. Amin. Oke, luar biasa. Sedikit agak mendalam tadi kalimatnya Mas Aris tadi itu. Mudah-mudahan dipahami oleh siapapun, termasuk sedulur atau siapapun masyarakat Banyuwangi 1 TV yang melihat pada tayangan ini, bahwa sebetulnya pihak pemerintah atau tidak hanya ngomong Banyuwangi atau tidak ngomong Indonesia, tetapi sebuah negara manapun hari ini di tengah pandemi tidak melarang apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tetapi yang lebih ditekankan adalah mungkin pembatasan perilaku, karena ya akan mengganggu atau mungkin mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap lain orang ketika sebuah aktivitas itu tidak dibatasi. Kira-kira begitu. Jadi kita hari ini juga tidak bisa menyalahkan, tapi membangun bersama-sama. Kira-kira begitu ya, Om Andi. Mungkin ditambahin Om Andi, masih ada 5 menit, 10 menit. Silakan, Om Andi. Ya, saya kira sepakat ya dengan itu, bahwa sebenarnya untuk masa pandemi itu kalau istilahnya kita itu untuk handphone atau HP atau apapun kita itu direject mulai dari start nol lagi kan gitu. Jadi dengan itu kita harus pola kesehatan yang sebenarnya ya dulu kali kecil sudah kita lakukan gitu loh, mencuci tangan sebelum terus protokol kesehatan, jaga jarak, sebenarnya dari dulu sebenarnya sudah ada kayak gitu. Dan kita juga nggak tahu kan berakhirnya pandemi itu kapan. Makanya saya juga sepakat juga mungkin dengan negara Singapura dengan pernyataan akan bersahabat dengan corona. Karena corona adalah nanti ya seperti flu biasa itu tadi. Kan kayak gitu. Cuma kita bisa kita lawan dengan cara yang memang sekarang sudah banyak yang sembuh. Dengan fakta-fakta kayak gitu. Cuma yang perlu jurnalis tekankan untuk saat ini saya kira itu yaitu tadi memerangi berita-berita yang tidak karuan. Karena dengan sebenarnya pembatasan dari pemerintah ada pembatasan gerak kita yang dulunya kita sering cangkruan, sering kesini lah, hanya dengan tujuan nggak tentu, sekarang dibatasi kayak gini. Jadi bukan dibatasi hal kemerdekaan, dibatasi hal apa kayak gitu, tapi hanya dibatasi. Toh itu hanya juga untuk keselamatan kita, karena pemerintah terjun untuk keselamatan warganya. Ya. Saya kira itu aja. Oke. Luar biasa untuk acara Reso kali ini. Tadi kita juga sudah connect kepada teman yang di luar kota. Sayanya mungkin karena memang aktivitas meski di kendaraan tapi menyempatkan diri. Itu artinya bahwa teman-teman jurnalis tetap semangat, tetap menyeimbangkan apa-apa yang terjadi pada hari ini sampai detik ini. Sekarang mungkin harapan mungkin Mas Andi dulu atau Mas Eris dulu sebagai seorang jurnalis di tengah pandemi ini, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum ke harapan ya, saya mohon juga kita bersama dimanapun pendengar pemirsa berada, saya doakan kita bersama-sama pada warga yang saat ini sedang isoman, ya mudah-mudahan lekas sembuh ya, terutama dari sahabat kita sendiri ya yang di Banyuwangi sebagai jurnalis yang saat ini sedang isoman, semoga lekas sembuh ya. Nah, harapan saya ubah perilaku. Nah, ini kita harus merubah perilaku kita. Ya, seperti tadi Mas Adi menyampaikan, kalau dulu
belum ada helm, kita harus pakai helm untuk berkendara motor. Nah, itu tentunya untuk safety kepala kita, kita jatuh misalnya. Nah, masker pun juga gitu. Kita menggunakan masker lainnya seperti helm kita berkendara ya, kebiasaan seperti itu. Supaya apa? Supaya misalkan kita kena flu tidak menulari orang lain, ataupun orang lain kena flu kita juga ada safety-nya ya, kita masih pakai masker, minimal masker lah yang tiap hari kita kenakan, dan berapa jam kemudian harus ganti, itu memang perlu seperti itu ya, karena penyakit virus apa itu nggak terlihat, jadi kita harus bisa bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya bisa berubah perilaku, tentunya untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan di sekeliling kita utamanya. Oke, silakan ditambahi Mas Adi, karena mungkin di belakang kita tidak begitu maksimal mendengarkan audionya. Mungkin singkat aja Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, sepakat sekali dengan Mas Heris bahwa nantinya harapan saya ya juga pandemi ini segera berlalu, segera berakhir. Seperti judul lagu, badai pasti berlalu. Itu satu. Amin. Terus yang kedua, dengan prokes ini ya kita seperti tadi Mas ada perubahan perilaku. Mungkin bagi kita perubahan perilaku ya cukup mendadak, tapi itu mendasar nanti bagi anak cucu cicit kita. Amin. Yang akan membawa kapal yang bernama Indonesia ke depannya. Karena kapal ke Indonesia itu harus mengarungi samudra masih jauh, dan itu bukan kita nantinya, adalah anak cucu cicit kita, penerus kita. Amin. Itu yang perlu juga kita selamatkan. Amin. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat jurnalis. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap manfaat bagi banyak orang. Matur sembah nuwun waktunya. Salam kepada keluarganya masing-masing. Saya tinggal ke studio. Matur suwun. Amin, amin. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi Rehat Sore yang kami lakukan melalui virtual kepada teman-teman jurnalis di Banyuwangi maupun di luar kota Banyuwangi. Ada sedikit catatan bagi saya bahwa memang apa yang sudah diupayakan bareng hari ini, saat ini di tengah pandemi, di profesi apapun, juga di tengah jurnalis atau di teman-teman jurnalis di tengah pandemi ini, adalah sebuah upaya baik, tidak hanya pada diri kita hari ini, nilai kemanfaatnya, kan, tapi untuk cucu cicit kita. Kita orientasinya tidak pada diri kita, tapi kepada cucu cicit, untuk keselamatan, keberlangsungan kepada dunia ini ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi gambaran obrolan kami pada sore ini menjadi kepahaman, kesadaran siapapun, terutama masyarakat Banyuwangi 1 TV. Matur sembah nuwun. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore.